semuanya, kenalin nama aku Ivo Marendi Grace dengan NPM 1901070066 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di video kali ini aku akan jawab 4 pertanyaan kritis yang akan dijawab oleh mahasiswa seperti saya. Yang pastinya nih guys, pertanyaannya itu sekitar kependidikan. 4 pertanyaan itu adalah, yuk check it out. Nah, kita masuk ya guys ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional atau sudah tersertifikasi secara umum atau de jure, tapi tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sih tanggapan aku terhadap pertanyaan ini? Dia sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional, sudah tersertifikasi, tapi faktanya di lapangan dia tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Bagaimana nih guys? Dari pertanyaan tersebut kita melihat jelas dengan adanya fakta bahwa ada guru yang sudah tersertifikasi namun tidak melakukan tugasnya secara profesional. Dan itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan memprihatinkan? Karena kita tahu bahwa guru adalah penentu masa depan suatu bangsa. Karena guru itu adalah penentu masa depan suatu bangsa, maka pemerintah mempunyai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mutu pembelajaran dalam suatu negara Indonesia ini dengan melakukan sertifikasi. Sertifikasi ini diberikan kepada guru yang layak dan kompeten serta profesional dengan adanya daya tarik tunjangan dan fasilitas yang menggiurkan. Tetapi dengan adanya sertifikasi tersebut, banyak guru-guru yang tergiur untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Namun kenyataannya dia tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya yang sudah memiliki sertifikasi. Bukankah itu benar-benar sangat memprihatinkan? Tentunya ini akan berpengaruh kepada kualitas si peserta didik. Jika kualitas peserta didik itu oke, itu akan berpengaruh kepada masa depan suatu bangsa. Jika tidak oke, maka itu juga akan berpengaruh negatif kepada masa depan bangsa Indonesia. Jadi menurut saya, ini adalah hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan pemerintah dan pribadi dari masing-masing guru. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, identifikasi 5 masalah penyebab munculnya masalah yang sudah kita bahas di nomor 1. Nah, kita kan tadi sudah bahas mengenai fakta yang sedang terjadi di lapangan bahwa ada guru yang tersertifikasi namun tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional di lapangan. Lalu, apa sih penyebab munculnya masalah tersebut? Nah, di sini saya akan bahas 5. Oke, pertama itu adalah kurangnya kesadaran akan guru yang menyebabkan guru tidak bertanggung jawab karena guru mendapatkan sertifikasi hanya tergiur dengan tunjangan dan fasilitas yang layak. Yang kedua adalah adanya kebiasaan guru-guru yang mengikuti senior yang malas. Yang ketiga adalah tidak ada evaluasi dari kepala sekolah untuk guru-guru yang tidak profesional. Keempat adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya sebagai guru. Contohnya, masih banyak guru yang tidak hanya bekerja sebagai guru, tetapi masih memiliki pekerjaan lain, sehingga guru tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan untuk membaca atau mempersiapkan materi yang akan diajarkan, sehingga guru tersebut bisa mengajar secara tidak profesional. Yang kelima, sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang sudah sertifikasi tidak digunakan untuk mengeksplor atau mengupgrade ilmu pengetahuan dari dinamika pendidikan, sehingga ini membuat guru menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena dia tidak memiliki pengetahuan yang lebih.
Pertanyaan yang ketiga adalah uraikan 5 langkah strategis yang dilakukan oleh LPTK dalam mendidik para mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah pada soal nomor 1. Langkah yang pertama adalah harus melakukan seminar, workshop, dan berbagai pelatihan lagi lainnya agar mendidik mahasiswa menjadi lebih disiplin. Strategi yang kedua adalah kebutuhan pemanfaatannya untuk fasilitas yang lebih memadai. Yang ketiga adalah peningkatan mutu keprofesionalan profesi kependidikan. Yang keempat adalah penataan sistem calon penerimaan mahasiswa calon guru harus lebih selektif. Strategi yang kelima adalah penekanan pelayanan mutu pembelajaran guna meningkatkan standar kompetensi calon pendidik dan penanaman cinta untuk mencintai profesi sebagai guru. Pertanyaan nomor 4 atau yang terakhir adalah 5 langkah solutif yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga di negara tidak merasa dirugikan dengan adanya guru yang bekerja secara tidak profesional. Yang pertama, revitalisasi LPTK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keguruan. Yang kedua, penetapan standar lembaga pendidikan keguruan dan penguatan LPTK. Yang ketiga, pengembangan model pendidikan guru berasrama melalui pendidikan profesi guru atau PPG untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas. Yang keempat adalah rancangan model pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan jaminan pengembangan karir profesional guru. Yang kelima adalah pengembangan profesionalisme guru pasca sertifikasi melalui potensi manajemen, strategi pemberdayaan, supervisi pengembangan, dan penelitian tindakan kelas. Oke teman-teman, aku udah jawab 4 pertanyaan tadi. Thank you for watching and see you later for the next video. Bye-bye.